Kalau Bapak itu ngasih wejangan, sejatinya guru itu ada di dalam hati. Yaitu kita tuh punya filter akal sehat sama hati yang bersih. Kalau itu sudah kita satukan, maka kekuatan itu dapat kita pegang. Akhirnya saya tuh nggak baca lagi setelah ngomong aja teka, yang artinya jangan datang. Itu ternyata muncul maaf ya, ular laut raksasa. Kalau ular umumnya jalan itu tidur, ngesot, tapi ini dia seperti tongkat berdiri di depan saya. Matanya merah, taringnya panjang, ketika mangap dia teriak. Gitu. Itu siang-siang atau malam? Itu malam hari sekitar jam 1 malam. Itu ular itu menggetarkan suara. Saya ingat omongannya Bapak yang ada di Flores Timur sama Bapak. Tahan napas, saya pelototin lagi. Ternyata saya lihat dengan nyata itu keluar dari hidung saya lewat nafas tuh, cahaya putih bercampur biru langit seperti petir. Bros, nembak ular raksasa itu. Jebret, ular itu hilang. Ternyata ular itu tuh adalah penunggu Pulau Enok tersebut sebagai ujian bagi orang yang menganut ilmu. Setelah ular itu hilang aman nih. Dari hari ke 23 sampai ke 40 hari godaannya hebat lagi Saya kan ngapalin jam itu kalau dari matahari terbenam sama waktu-waktu kalau lihat dari langit itu ketahuan jam berapanya. Saya ada deteksi begitu bisa. Yang pertama itu waktu itu malam jam 10 itu panas seperti kita tuh deket orang yang lagi masak pakai kayu bakar. Panasnya nggak ketulungan. Cuma kembalikan lagi, saya ingat omongannya Bapak itu. Di situ saya memahami sejatinya penenang, penyelamat itu adalah dari diri sendiri, yaitu akal sehat. Dimana kalau manusia akal sehatnya dipakai, hati bersihnya dihadirkan, maka kekuatan itu dapat dipegang. Saya pakai wejangan itu, akhirnya panas yang itu hilang. Tapi dalam hitungan beberapa jam, 3 jam saya nahan panas tuh Saya tarik lagi, saya buang lagi, panasnya udah hilang. Ada, aduh ini ngeri ujiannya nih, saya hampir merinding. Iblis merah, badannya merah semua, ada energi kobaran api. Kalau ilustrasinya segede gedung api Tawater Boom yang ada di Cirebon, itu lebih gede lagi. Saya ngelihatnya benar-benar lupa diri, sampai duduk aja saya nggak kerasa, tidak seperti duduk nih. Kayak kita tuh udah masuk ke alam gaib ya. Tiba-tiba saya tuh kayak ada yang ngingetin, oh kalau melihat makhluk gaib yang menyeramkan berarti kita pelajarannya tuh memahami betapa ngerinya siksa kubur, siksa neraka, bahwa itu nyata. Ternyata kalau kita melihat gaib, menjurusnya pada keimanan kita supaya lebih dalam lagi untuk meyakini Allah, dan kita menjadi orang yang semakin beriman lagi Saya lihat terus si iblis merah itu yang namanya Santaka. Saya nyebutnya namanya Santaka. Ternyata dia terus mendekati saya. Jalannya aja mengandung suara gema. Tum, tum. Setelah 3 meter hampir nyentuh saya, dia tuh mau menyengkram leher saya Cuma tiba-tiba saya itu berubah menjadi penuh berani. Tidak ada takut sedikit pun, seakan ada yang doping. Rupanya itulah energi bioelektromagnetiknya sudah full menyebar ke seisi tubuh, bahkan menjadi lapisan benteng. Saya melihat dengan nyata Santaka itu, si iblis merah raksasa, mau menyengkram leher saya. Dia seperti orang kesetrum. Saya melihat tangannya itu menabrak pagar gaib. Ketika nyentuh terus sampai 3 kali, Santaka itu ngedeket lagi, kedorong lagi. Ketiga kalinya dia agak lama, hilang Itu sendirian di situ ya? Iya sendirian Ditinggal sama 2 orang suruhan Bapak tadi.
Pas udah hilangnya iblis merah itu, saya tuh masih Mang ngelihat sekeliling tubuh saya ini putih semua, kemerlap-kemerlap biru langit. Ini sangat nyata Mang bukan halusinasi, bukan mimpi, bukan menghayal, tapi ini sangat nyata. Saya pahami, diam-diam ternyata ini beneran nyata. Akhirnya saya itu melihat dari jauh ada peri cantik Mang Saya tuh matanya nih terbelalak bukan main. Seumur hidup saya baru kali ini ngeliat perempuan secantik ini. Aduh, dalam hati Mang ya itu hampir nggak khusyuk Mang Pas saya itu melihat peri cantik itu, hampir saya itu mau bangun dari meditasi saya, seakan mengganggu kekhusyuan meditasi. Di situ ada bisikan tanpa wujud. Ini pelajarannya. Kalau manusia tergoda sama lawan jenis, itu tuh ada unsur hawa nafsu, unsur hewani dalam tubuh manusia. Nah, itu yang bisa meredupkan energi positif. Begitu saya memahami itu, saya gini lagi Mang kembali ke tempat meditasi. Peri cantik itu tiba-tiba ada di depan saya waktu saya buka mata. Cantiknya bukan main Mang perempuan mukanya umur 19 atau 20 tahun, pakai dress, mukanya cantik kayak orang-orang Korea gitu mukanya. Saya cuma berkata subhanallah, 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 mengagumi indahnya ciptaan Allah. Saya dapat pelajaran lagi, berarti pemahamannya betapa indahnya nikmat kubur sama surga. Kalau kita melihat gaib yang jelek, yang menyeramkan, berarti untuk kita tuh ingat sama siksa kubur, sama siksa neraka. Bila kita melihat gaib yang indah, mengejutkan mata, itu pelajarannya betapa nikmatnya nikmat kubur sama nikmatnya surga. Inilah bukti nyatanya bahwa surga neraka itu ada, supaya keimanan semakin nambah. Peri itu menghilang Mang Ternyata saya lulus dalam ujian itu. Karena selama ini banyak orang yang meditasi di situ gagal. Gagalnya itu bukan karena nggak kuat nahan serem, tapi dibawa sama peri itu diajak hubungan badan Mang Kalau orang tersebut sampai hubungan badan sama peri itu, dia tidak akan kembali lagi keluar dari pulau itu. Hilang Mang Saya tuh alhamdulillah dengan senang hati ya bersyukur. Ternyata saya ini kuat dalam menghadapi ujian yang berupa hawa nafsu. Pagi-paginya dijemput sama bapak yang 2 orang tadi. Marcel, selamat, kamu berhasil dan kamu kuat. Itu. Tapi sebelum kita ke Pulau Dobo, kamu tetap lagi di sini 2 hari lagi. Kan setelah paginya itu 41. Nah ini 2 hari lagi Mang untuk penyempurnaan setelah menghadapi ujian tadi. 2 hari saya itu cuma disuruhnya keliling hutan, jangan tidur kalau malam, cuma dibekali tombak sama panah. Saya nyari, ternyata itu nggak ada apa-apa, aman-aman aja sampai 2 hari. Nggak kerasa paginya udah dijemput, kamu waktunya pulang. Terus ditanya, waktu 2 hari kamu dapat apa aja? Saya nggak nemuin apa-apa Bang, waktu 2 hari itu sebelum saya dijemput. Bener? Iya bener. Ya berarti bagus. Kalau kamu belum berhasil, nanti ada sosok yang mengejutkan, ya nakutin, gak tahu gimana. Kalau kamu sampai kegoda, kamu tuh kebawa ke alam bangsa mereka. Waduh, ujiannya berat sekali Bang ya berarti. Ya udah, sekarang intinya kamu sudah berhasil toh. Ayo ikut beta pulang sudah, kita ke Pulau Dobo. Kita naik kapal itu Mang kapal ikan yang rupanya sih orang itu minta tolong ke nelayan yang mau pulang, ya jemput teman saya dulu di Pulau Eno. Kapalnya yang beda lagi Mang bukan kapal waktu kita berangkat. Namanya tuh KM Pencari Kapal Tenggiri. Saya masuk ke kapal itu, dibawa ke Pulau Dobo. Dari Pulau Eno ke Pulau Dobo jaraknya cuma 1 hari 1 malam Mang Sampailah di Pulau Dobo pagi-pagi jam 5. Saya langsung disambut, bawa lagi ke rumah yang tadi. Nah setelah itu diritualin Mang saya tuh ngelewatin tonggak-tonggak kayu yang dibuat seperti ini. Kayu besar, ini kayu kecil. Kalau udah ngelewatin nanti ditaburin bunga sama dikalungin sesuatu yang dari daun-daun. Itu artinya penghargaan buat orang yang berhasil.